Oke Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bray. Coba lihat, seledri kami sudah besar. Mantap Bray. Ini sudah berapa hari? Sudah sebulan lebih sebegini. Kenapa? Kok sudah sebulan lebih kok masih begini? Iya Bray, memang dia yang paling lama itu di saat nyemai sampai besar segini. Tapi nanti kalau segini paling 2 minggu 3 minggu udah panen. Nah, ini semuanya sudah penuh Bray. Nah, ini yang sering saya tunjuk-tunjuk itu paralon udah penuh juga semuanya. Jadi ini sungguh luar biasa. Ini akan panen raya ya. Kita anggap ini akan panen besar-besaran nantinya. Kenapa dibilang panen besar-besaran? Yaitu karena ya seledrinya cukup banyak. Wah, sungguh memilukan Bray. Tahu nggak yang makan ini nih? Ini tikus Bray. Jadi tikus yang makanin daunnya ini. Subhanallah, padahal tikus sudah kami kasih racun, kasih lem juga, tapi tikusnya masih banyak. Ya Allah, hama tikus ini banyak sekali hama tikusnya. Ngeri banget tikusnya nih. Jadi nanti akan mulai sekarang nih, mulai malam ini akan saya nyalakan aja lampu itu sudah. Karena dipanen tikus di sini. Ngeri tikusnya ya. Banyak banget. Padahal itu sudah kita kasih racun di situ. Itu juga sudah kita kasih racun. Tapi dia nggak tahu sepertinya ini di sini ada racun. Aduh, hai. Sedih banget dah tanaman kita diserang tikus. Kita akan lemparkan ke sana aja. Lemparkan ke tanah aja. Nggak tahu dia. Nggak pernah kesini tikusnya berarti nih. Tahu dia. Tikusnya nggak pernah kesini. Hei, hama tikus penyerang. Awalnya sih tikus juga bisa makan seledri ya, tapi dia bisa menyesuaikan dengan daerah sekitarnya. Jadi dia makan lah seledri itu. Tikus jahat memang. Ya padi, ya seledri, semua petani ya dihajarnya. Kita akan lempar di situ Bro. Kita akan taruh di sini aja Bro. Taruh di situ Bray. Tikus. Dia jalan di situ nah. Di pinggir-pinggir. Tapi dia sudah makan juga tuh. Saya kasih racun juga di situ. Sialan juga tikus ini. Hama ya. Hama yang sangat merugikan petani. Ya tikus ini sudah. Sedekah ya, berapa pohon itu dihajarnya, suka banget dia daun seledri. Nah jadi ini masanya adalah masa penyemprotan Bray. Jadi 5 hari sudah kita harus jaga lagi. Pakai apa penyemprotnya Bray? Kita akan berikan nanti, yaitu nih, lihat aja nanti apa yang harus disemprot. Tapi sebelumnya Bray, kita pakai TDS meter dulu untuk mengukur nutrisi, karena akan kita kasihkan apa namanya? Kita kasih nutrisi. Airnya sudah mulai habis karena kita tinggalkan ke Samarinda beberapa hari. Tanaman ini tanaman yang sangat mudah ya. Kita cuman cukup kontrol aja. Sering-sering kontrol ya kita. ppm-nya kita ukur, ppm-nya 1148. Kita hold. Nah, 1192. Jangan sampai lebih dari 1200 ya, karena bahaya tanaman kalau sampai 1200 lebih. Oke. Jadi nggak ada hewan-hewan, binatang-binatang yang memangsa karena kita jaga tadi, kita semprot. Maka dari itu sekarang kita harus jaga lagi. Jangan sampai hewan-hewan itu ya makan
seledri kita yang sudah besar ini. Jadi harus kita jaga. Pakai apa menjaganya? Pakai semprot. Akan saya unboxing ya, apa yang harus kita semprotkan menjaga seledri ini supaya tetap bagus, tetap keren. Yaitu kita pakai apa yang kita gunakan, Bray, yaitu antrakol, Bray. Ini antrakol dan ini regen. Ini regen, Bray. Dan ini Pegasus. Pegasus, Bray. Bagaimana caranya, Bray? Caranya adalah kita buka antrakol tadi. Kita buka antrakolnya. Nah, di dalam antrakol ini kita ambil yaitu 1 sendok kecil saja. Nah, gak usah banyak-banyak, Bray. Segini saja untuk ember. Kita pakai, sebetulnya sih pakai takaran ya, cuma kalau kita ini kan sudah kita hitung kemarin segini ya. Kemudian kita kasih regen sedikit. Pegasus nggak usah dulu karena Pegasus sama regen sama aja ya. Regen daripada aja ya, kita kasih 2 tetes lah. Kasih 2 tetes segini. Karena sedikit banget ya. Biasa kalau trit-trit 2 kali gitu aja. Cuma ini 6 tetes. Kita kasih. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita berikan segayung air bersih. Air bersih, airnya pH-nya harus 6 ya, jangan lebih. Karena ini pupuk. Dan juga pembasmi hewan. Nah, tuangkan. Baru kita aduk sampai larut. Kita aduk sampai larut ya. Kita aduk sampai larut. Kok pakai selang sih ngaduknya? Iya, biar halus. Pakai selang aja. Biar bersih juga. Kita aduk. Teman-teman pasti pengen tahu kan? Kayak mana itu hasil adukannya, warnanya seperti apa? Warnanya seperti ini, kawan. Nah, kayak macam susu Indomil ya. Nanti ini kita penuhin dengan air lagi. Kita penuhin air sampai segini. Kita penuhkan air, baru kita semprot. Nah, jadi setelah ini full airnya semacam ini, kita simpenin tadi. Jangan sampai dia terkena air atau terkena cahaya matahari langsung. Kita harus jaga ini. Jaga. Jaga ya. Masukkan dalam plastik. Ikat biar enggak kebuka. Kita simpan pakai aman. Oke, macam itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan ini? Kita akan masukkan ini ke dalam kita alat semprot. Mana alat semprotnya nih? Alat semprotnya nih. Ini terap 5 liter ya, 5 liter. Nah, kita pakai ini dicas ya. Ini dicas ininya. Casan HP saja nih di sini nah. Jadi enak, nggak capek kita. Jadi kita buka. Kita buka ini. Oke, setelah dibuka baru kita isikan ya. Kita isikan ke dalam sini. Kita isikan ke dalam sini. Pakai gayung aja ya. Kita isikan ke gayung. Isikan ke dalam sini. Kita isikan sampai ini penuh. Sampai ini penuh kita isikan.
Nah, pelan-pelan ya. Jangan sampai ada kotoran masuk, karena kalau ada kotoran masuk itu jadi penyumbat dia, penyumbat, dan bisa membahayakan kekuatan tanaman kita. Kita isikan sampai penuh. Full ya, kita tutup. Kalau sudah begini baru kita gaspol, kita semprot. Ikuti terus tutorial nyemprotnya ya. Kita akan semprot ya, kita nyalakan dulu sampai biru. Enak banget nyemprot. Biar sudah semprot begini, kalau hama tikus itu tetap dimakannya. Tapi kalau ulat nggak makan. Ini hama tikus saja yang makan begini nih. Jahat banget hama tikus itu. Nggak ada sopan santunnya dia. Dia makan kita itu. Nanti tikus terus dibasmi. Sudah haram lagi. Merusak tanaman lagi. Nggak ada faedahnya. Jadi Allah tuh menciptakan makhluk hidup itu ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Kalau ada yang tidak berguna, sebetulnya ada gunanya. Cuman sedikit manfaatnya. Jadi mama dapat fil ardi ila Allahi rizquha. Jadi Allah sudah mengatur rezekinya. Jadi tikus punya rezeki juga. Rezeki tikus ya selain diri kita ini. Tapi kita nggak bisa jadikan tikus itu rezeki kita. Karena apa? Nggak mungkin kita makan tikus ya. Siapa yang mau makan tikus di sini? Nggak ada. Nah ini kita kasih lem tuh, cicak-cicak aja yang lem. Tikusnya aman kayaknya. Nah, kita semprot semacam ini. Semprotkan semua ya, biar yang besar ini tetap terjaga kekuatannya dari hama-hama, walang, kemudian juga cacing-cacing merah itu. Kita kasih ini antrakol ya, bagus antrakol ini. Kita siramkan, harus telaten kita nyiramkan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini hewan-hewan yang jahat itu nggak mau dia mendekat. Karena kita ini nggak pakai perekat ya. Kenapa nggak pakai perekat? Karena kita nggak perlu, karena punya greenhouse walaupun greenhouse-nya jelek. Yang penting terbebas dari hujan. Ya greenhouse-nya ini, nah sangat jelek. Itu workshop. Nah ini greenhouse jelek. Semprot terus. Semprotkan ya. Semacam ini, jadi ini bisa 5 hari sekali, bisa seminggu sekali, terserah teman-teman. Jangan juga tiap hari ya. Sian tanaman. Ini cuma mencegah kita dari penyakit atau hama-hama jahat. Karena selain diri kita ini tinggal panennya aja lagi. Harus kita jaga, bray. Jangan sampai penyesalan, hanya menanam saja habis itu ditinggal, nggak tahu setelahnya banyak binatang dan hama. Karena di pipa-pipa paralon ini banyak juga hama yang akan menempel nih. Bahaya kalau nggak kita rawat. Rahasianya sudah saya beritahukan ke teman-teman. Jadi tinggal teman-teman aplikasikan aja lagi. Jangan malas. Apapun itu usahamu, usaha kita, sekecil apapun hasilnya disyukuri. Jikalau kita mensyukuri, insya Allah akan bertambah banyak, berlipat-lipat ganda nantinya. Allah sudah senang kalau kita itu berusaha. Masalah hasil biar Allah lah yang mengatur. Yang penting jangan teas, atau teas itu ya bahasa Arab tuh. Jangan putus asa. Wala teasu.
dan janganlah kamu berputus asa. Jadi ini pernah kena hama kemarin, kita basmi semuanya, kita buang, kita semai ulang. Sudah disemai ulang seperti ini, akhirnya kita lihat progresnya bagus karena kita rawat dari awal semai sampai menjelang pembesaran ini ya, peremajaan. Greenhouse kita ini luasnya sekitar berapa ya, lebar juga ini. Awalnya kita bikin 8-12, kita lebarin lagi yang di sebelah sana. Jadi sekitar 12 kali kalau nggak salah. Saya segi dia. Semprot semua bray. Jadi ini cas-casan ini kalau sudah ngedrop baru kita cas. Jadi bisa 4 kali pakai, 3 kali pakai, baru kita ngecas lagi. Tapi kalau mau semprotannya gitu ya, kalau sudah sering dipakai 2 kali dah, bawa aja orang dicas, nggak repot kok, pakai casan HP aja bisa. Ini kemarin belum muncul nih, sekarang udah muncul. Terus kita rawat yang sudah muncul. Paralonnya itu biar aja kita semprot juga, bray. Kan di samping-samping paralon ini kan ada hama, macam-macam semut, macam-macam yang putih-putih itu. Nah, itu jangan sampai mendekati punya kita. Ya harus kita basmi sebelum terjadi. Ini otodidak ya saya ya. Belajarnya di YouTube, belum pernah sama sekali dapat pelatihan dari manapun. Kita otodidak. Kenapa? Awalnya kita nggak suka bercocok tanam karena bikin YouTube. Akhirnya ngelihat tanaman itu keren tumbuh. Karena di rock wall aja, wah menarik nih. Akhirnya kita senang. Jadi itulah awalnya berhidroponik. Ceritanya cukup simpel. Awalnya dari YouTube aja. Mau ikut ketua aman mancing ya, nggak mampu mancing, nggak hobi banget. Takut dimakan buaya. Nah jadi kita bercocok tanam saja, seledri hidroponik. Wah, ketinggalan tuh. Di bawahnya nih kolam ya. Itu banyak ikannya, kita lepas, kita beli ikan puyuh, kita lepas. Cuma kadang-kadang terenggiling bisa nyerang ya, terenggiling berang-berang bisa nyerang. Kemarin tuh nila. Sekarang kita coba semai lagi binat ikan-ikannya itu. Dan banyak, nanti kita pancingin. Bisa berguna kolamnya. Cara nyemprotnya keluar seperti itu. Mantap kan? Tadi kita semprot. Ya kalau sudah besar cepat sekali mengambil mengisap air ya. Cepat sekali mengisap air. Greenhouse ini kita buat sendiri ya, kita pribadi buat, kita sendiri kayak apa aja. Cuma untuk atapnya pakai tukang, karena nggak mahir bertukang ya. Kita spilin cara menyemprot.
Inilah caranya bercocok tanam. Jadi bagi bor-bor semua yang bilang orang nanam seledri itu cocok-cocokan tergantung tangannya, enggak. Saya buktinya dan saya saksinya, enggak semuanya harus cocok-cocokan. Yang pasti yang harus adalah kita tekun, kita serius. Kalau serius pasti berhasil, kalau nggak tekun, nggak serius ya nggak bakal berhasil. Yang tekun dan serius aja bisa gagal, apalagi yang nggak tekun sama nggak serius, sudah pasti gagal. Itulah semboyannya, Bray. Hama tikus aja yang ini, sialan memang tikus ini, merusak aja kerjanya. Tikus kita basmi tikus dia. Jadi dari sini sampai sana ya, itu disemprot lagi berulang-ulang, ikuti terus. Nah ini kalau sudah begini semprotannya mau habis airnya. Jadi 1, 2, 3 ini 5 liter. Nah pas-pasan pasang habis nih, menghabiskan air 5 liter. Habis itu ini lagi, jadi pas sama ya, 3 meja 5 liter ya. Oke Bray, ikuti terus kita menceritakan channel menanam seledri.